Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dari PowerPoint saya dari mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Perkembangan Tulisan Al-Quran, Perkembangan bentuk tulisan Al-Quran, dengan dosen pengampu yaitu Pak Budiman MHI. Ya, mari kita memasuki pembahasan, yaitu perkembangan bentuk tulisan Al-Quran. Salah satu orang Arab pertama yang belajar menulis adalah Bashir bin Abdul Malik, yang merupakan saudara dari Ukaidir Daumah. Beliau belajar pada orang Al-Anbar, kemudian pergi ke Makkah dan menikah dengan Sabdah, yang merupakan anak dari Harb bin Umayyah. Konon Harb juga pernah belajar menulis pada Al-Anbar, orang Al-Anbar tersebut, hingga Umar bin Khattab belajar menulis kepada Harb. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum ditulis menjadi satu mushaf seperti saat ini. Mushaf pertama kali dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar, dan kemudian pada masa Utsman bin Affan kembali dikumpulkan secara teratur dan terstruktur. Kaidah penulisan pada masa Khalifah Utsman disebut juga dengan Ras Utsmani. Penulisan di masa Utsman masih belum memiliki harokat dan juga huruf-hurufnya masih belum menggunakan titik, cuma ada batang tubuh. Mushaf yang ditulis atas perintah Utsman tidak bertitik dan tidak berbaris, sehingga tidak ada perbedaan antara sin dan shin maupun da dan za. Walaupun keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 40 tahun, namun para sahabat tetap dapat membaca karena hafalannya. Selanjutnya, muncullah permasalahan tentang kesalahan membaca Al-Quran. Seorang ulama sekaligus penguasa Islam bernama Ziyad bin Abihi merasa khawatir karena semakin banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Mayoritas dari mereka kurang memahami tulisan Arab tanpa baris dan tanpa titik. Kemudian muncullah seorang bernama Ubaidullah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan tanda-tanda barunya untuk memudahkan dalam membaca mushaf Al-Quran. Salah seorang ulama yang ditugaskan untuk memberi tanda baca pada mushaf tersebut yaitu Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, yang dimana bentuk tandanya seperti titik bulat. Tanda baca tersebut berguna untuk membedakan bunyi huruf yang berharakat fathah diberi titik bulat di atasnya, huruf yang dibaca kasar diberi titik bulat di bawahnya, sedangkan huruf yang dibaca dhammah diberi titik bulat di sampingnya. Pada masa-masa berikutnya, salinan mushaf Al-Quran terus berlangsung dengan mengacu pada hasil ijtihad Abu Aswad. Nama lain muncul dalam rangka perbaikan penulisan Al-Quran adalah Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim. Konon Yahya adalah seorang yang melengkapi mushaf yang ada di tangan Ibnu Sirin, sedangkan Nasr adalah murid sekaligus asisten Abu Al-Aswad Ad-Du'ali yang berguru kepada Yahya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Yahya adalah orang yang pertama kali membuat huruf mutasyabihat dan atas anjuran Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf mendesak para qurra untuk membuat pembeda tanda huruf agar kesulitan masyarakat dalam membaca mushaf Al-Quran teratasi. Namun para qurra masih belum mau melakukan karena khawatir akan terjadi anggapan melakukan bid'ah atau membuat sesuatu yang baru yang menyalahi syariat terhadap kitab suci Al-Quran. Makanya para qurra itu sangat takut akan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Makanya yang pertama kali ia tidak mau untuk melakukan membuat pembeda huruf. Baru pada tahun 80-an Hijriah tampillah seorang murid Abu Aswad yang bernama Nasr bin Nazim Al-Lafi yang wafat pada tahun 1889 Hijriah.
yang berijtihad untuk mencari jalan keluar. Nasr bin Asim tidak sendiri, melainkan ia ditemani muridnya yang bernama Yahya bin Ya'mur. Titik pembeda tersebut, titik pembeda yang pertama kali ditempatkan pada huruf-huruf hijaiyah yang bentuknya sama seperti ba yang memiliki satu titik di bawah dan huruf ta yang memiliki dua titik yang berada di atas. Tanda titik pembeda huruf ini juga berlaku pada huruf yang kembar seperti da dan za, ro dan zain, ko dan fa, qaf dan fa. Perkembangan zaman seakan mengharuskan penyempurnaan terhadap tulisan Al-Quran agar lebih mudah lagi untuk dibaca dan dipahami. Dari situlah muncul seseorang bernama Halil bin Ahmad al-Farahidi yang menulis tentang titik serta kelemahannya. Beliau juga menciptakan tanda hamzah, tasydid, dan ismam. Kemudian muncul lagi seorang ahli bahasa bernama Hatim Sijistani yang menguraikan panjang lebar tentang syakal dan titik, sehingga penyempurnaan penulisan mushaf Al-Quran pada akhir abad ketiga dapat dikatakan mencapai puncaknya. Pada sistem penulisan di kawasan Maghribi Maroko diberi titik 1 di atas, sedangkan di wilayah timur diganti dengan titik 2 di atas. Makanya di negara Maroko itu banyak terdapat dalam mushaf Al-Quran di sana dengan huruf fa, huruf qaf yang memiliki satu titik di atasnya, bukan titik 2 seperti Al-Quran yang ada di Indonesia misalnya. Alhasil gabungan ijtihad dari Abu Aswad dan Nasr bin Hasib dan Yahya bin Ya'mur menjadikan huruf dalam mushaf Al-Quran memiliki banyak titik. Na'tul Ittiraf hasil ijtihad dari Abu Aswad, dan Na'tul Ijam hasil ijtihad dari Nasr bin Hashim dan Yahya bin Ya'mur. Meskipun dua jenis titik itu dibedakan warnanya, namun masih banyak yang menilai hal tersebut kurang tepat atau kurang efektif dan menimbulkan kekeliruan karena adanya titik bertumpuk pada satu huruf. Pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, tanda baca dalam Al-Quran disempurnakan kembali. Pada masa itu muncullah ulama yang bernama Imam Al-Halil bin Ahmad al-Faridi, seperti yang disebutkan tadi. Seorang yang bernama Halil bin Ahmad al-Faridi yang wafat pada tahun 170 Hijriah, yang merumuskan tanda baca untuk menggantikan hasil rumusan Abu Aswad. Ia berhasil membuat tanda baca atau harokat baru yang diambil dan diolah dari huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, di mana harokat dhamma ditandai dengan huruf waw kecil di atas huruf, harokat fathah dengan huruf alif miring kecil di atas huruf, dan harokat kasrah ditandai dengan alif kecil miring yang berada di bawah huruf hijaiyah. Beliau juga yang menciptakan tanda hamzah, tasydid, dan isyam seperti yang disebutkan tadi. Kemudian muncul lagi seorang ahli bahasa bernama Abu Hatim As-Sistani seperti yang disebutkan tadi. Tidak berhenti sampai di situ, usaha penyempurnaan penulisan mushaf Al-Quran masih dilanjutkan lagi dengan memberikan tanda pada akhir ayat. Pembagian Al-Quran atas 30 juz, pembagian juz atas hizb, dan pembagian hizb atas arba' yang masing-masing menggunakan tanda-tanda khusus. Salah seorang kaligrafi ahli kaligrafi bernama Khalid bin Abi al-Hayyaj yang terkenal dengan keindahan tulisannya juga turut serta dalam rangka penyempurnaan penulisan mushaf Al-Quran pada waktu itu. Penulisan Al-Quran menggunakan
khat Kufi sampai akhir abad keempat. Kemudian pada awal abad kelima penulisan mushaf Al-Quran diganti menggunakan khat naski yang sudah dilengkapi dengan baris, titik, tanda baca, tanda ayat, tanda juz, dan tanda lain yang dapat kita saksikan pada Al-Quran yang ada pada masa sekarang ini. Mungkin ya inilah mungkin yang tadi saya jelaskan pada waktu sebelumnya. Salah seorang halihat bernama Khalid bin Abi Al-Hayyaj, ia menggunakan khat Kufi sampai akhir abad keempat. Kemudian pada awal abad kelima ya ia mulai mengganti khat nask mengganti penulisan Al-Quran menggunakan khat naski yang sudah dilengkapi dengan yang seperti sudah saya bacakan tadi, yang dilengkapi dengan baris, titik, tanda baca, tanda ayat, tanda juz, dan tanda yang dapat kita saksikan pada Al-Quran sekarang ini. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon maaf juga jika apa yang saya baca mengalami kendala yang ada dalam tugas PowerPoint ini. Mohon dimaklumi atas kesalahan-kesalahannya, karena manusia memang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.